Salam dan selamat pagi. Sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan Pencipta bumi dan langit dan segala-galanya. Pada pagi hari ini secara online kami berdoa agar Tuhan akan terus menyertai kami lewat daripada doa kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja, biarlah Tuhan sendiri yang melaksanakan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mulakan ibadah online kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Katakan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Katakan bersama. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanya iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku Tuhan. Sama-sama katakan. Temukan iman dalamku. Setia kepadamu selamanya. Dengan
Tuhan, Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Kau kekuatan kami Tuhan, hanya Engkau Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang menyertai kebaktian pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena sekali lagi kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Seperti yang kita tahu, kita tidak dapat mengadakan kebaktian secara fisikal. Namun begitu, jemaat Tuhan didorong untuk terus mengadakan persekutuan keluarga di rumah.
kita terus bersatu dan berdoa agar negara Malaysia dapat dipulihkan daripada pandemik ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan wang persembahan ataupun sumbangan kepada gereja, bolehlah melakukan demikian melalui bank ataupun cek ke akaun number yang berikut. Selamat bertemu kembali saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih karena walaupun kita pada hari ini kita masih berada di rumah untuk mengikuti kebaktian secara online, tapi kita bersyukur kepada Tuhan saudara-saudara karena kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama walaupun secara online. Nah, saudara-saudara, pada bulan ini kita akan mendengar firman Tuhan, satu tajuk firman Tuhan yang baru, yaitu saling membantu atau tolong menolong, yang saya akan bawa kita bersama-sama membacanya dalam Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Dan saya akan baca untuk kamu saudara-saudara, Anda boleh dengar atau Anda boleh lihat pembacaan ini dimanapun Anda berada. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama pada pagi ini. Dan tema ini menjadi tema yang akan kita bahaskan sepanjang bulan ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kepada surat ini adalah surat penggembalaan yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, yang mana jemaat di Galatia ini, saudara-saudara, dibangunkan oleh Paulus sendiri bersama dengan rekannya Barnabas semasa pelayanan misi mereka yang pertama. Dan pada waktu Paulus sampai ke Galilea, ia tidak sehat, saudara-saudara. Walaupun dia tidak sehat, tetapi orang-orang di Galilea menerima Paulus dan Barnabas, sehingga mereka berusaha untuk mengobati Paulus. Dan setelah Paulus sembuh, maka orang-orang di Galilea menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat mereka secara pribadi. Dan inilah kebanggaan Paulus, saudara-saudara, apabila ia telah membangun satu jemaat yang baru di Galilea pada waktu itu. Tetapi di dalam surat ini, saudara-saudara, juga Paulus menyatakan kekesalannya kepada jemaat di Galilea, karena setelah Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, begitu cepat sekali jemaat di Galilea meninggalkan iman mereka yang semula. Nah, saudara-saudara, inilah kekesalan yang berlaku kepada Paulus setelah jemaat yang didirikannya itu dengan cepat meninggalkan iman mereka yang semula apabila mereka ditawarkan dengan Injil yang lain yang diberitakan
oleh orang yang tidak seiman dengan mereka atau sepikiran, sependapat dengan Paulus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang berlaku dalam surat atau penulisan Paulus dalam bahagian ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam surat Galatia ini, surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini hanya mempunyai 6 pasal. Dan pasal yang ke-6 adalah pasal penutup dalam surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pasal yang ke-6 ini Paulus memberikan gesaan-gesaannya kepada jemaat di Galatia supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita tadi ayat 1 dan ayat 2 merupakan sebahagian daripada gesaan Paulus kepada jemaat di Galatia supaya mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan saling tolong-menolong di antara satu dengan yang lain, saudara-saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, maka Paulus sangat meminta kepada jemaat di Galatia supaya mereka menjadi orang yang benar-benar melakukan tanggung jawab seorang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mereka harus tolong-menolong. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin membawa kita bersama-sama pada pagi ini merenungkan atau belajar bersama-sama kenapa Paulus menggesa orang Galatia untuk saling menolong di antara satu dengan yang lain. Nah, ada beberapa alasan, saudara-saudara. Di dalam ayat yang pertama kita boleh lihat alasan Paulus yang pertama. Alasan Paulus yang pertama adalah jemaat mudah melakukan pelanggaran. Dalam ayat yang pertama dikatakan, Paulus katakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, ayat 1 ini merupakan kiasan. Belum berlaku dalam penulisan ini, belum berlaku atau sedang berlaku kepada seseorang. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca pula di dalam pasal 1 ayat 6, Paulus menegur jemaat di Galatia karena kesalahan mereka. Artinya, saudara-saudara, walaupun di dalam ayat yang pertama pasal 6 ini Paulus memberikan kiasan tentang orang yang akan melakukan kesalahan, tetapi nyata bahwa tujuan surat ini adalah teguran nyata kepada orang-orang di Galatia dan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada masa ini, karena kita semua boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apa pelanggaran yang mereka lakukan, saudara-saudara, adalah karena mereka mendengar Injil lain. Mereka tidak berpegang teguh kepada iman mereka, kepada pengajaran yang mereka mula-mula terima daripada Rasul Paulus, tetapi mereka menukarkannya itu dengan Injil yang lain sehingga mereka terlepas daripada kasih karunia Tuhan. Nah, pengajaran Paulus adalah keselamatan berlaku melalui kasih karunia Tuhan. Tetapi Injil yang mereka terima ini adalah Injil baru yang mereka terima ini adalah keselamatan berlaku apabila menuruti hukum Taurat. Sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, boleh saja kita akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat kita terlepas daripada kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang boleh berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bila pelanggaran itu berlaku dalam kehidupan kita, apa saja pelanggaran yang boleh menghalang kasih karunia Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita, maka bagaimana tindakan orang Kristen keseluruhannya? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila seseorang itu mengalami pelanggaran dalam kehidupannya, maka seseorang itu tidak harus dibiarkan hidup dalam pelanggarannya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menolong mereka, karena saudara-saudara, karena pada waktu kita menolong mereka, maka kita
kita ataupun orang yang mengalami pelanggaran ini akan tetap kokoh dalam perjalanan iman kita. Itu yang pertama, saudara. Pada waktu kita menolong orang yang melakukan pelanggaran ini untuk kembali kepada Tuhan, maka perjalanan imannya tetap kokoh di hadapan Tuhan. Dia tidak akan goyang, ia tidak akan meninggalkan imannya, tetapi akan kembali kepada iman percaya yang semula karena ada orang yang menolongnya. Sebab yang kedua kenapa kita harus menolong orang yang melakukan pelanggaran ini adalah supaya tubuh Kristus itu tetap teguh, tetap utuh, tidak berpecah-pecah karena pelanggaran yang berlaku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelanggaran membuatkan kita terpecah-pecah di antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau ada tindakan untuk membawa orang itu kembali kepada iman yang semula, maka tubuh Kristus tetap utuh dan kita yang tinggal dalam tubuh Kristus akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Nah, sebab yang ketiga, saudara-saudara, kenapa kita perlu menolong orang yang jatuh dalam pelanggaran ini atau hidup dalam pelanggaran ini adalah supaya kita sama-sama menuju ke tempat kekekalan yang disediakan Bapa bagi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelanggaran boleh saja membawa kita menyimpang daripada jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau ada orang yang membawa mereka kembali kepada jalan yang semula, maka kita sama-sama menuju kepada jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akhir hidup kita adalah menuju kepada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi orang yang tinggal di dalam pelanggaran, orang yang tidak ditolong dalam pelanggarannya, ia akan menuju atau terpisah daripada kehidupan dalam community yang akan menuju kepada tempat yang Tuhan sediakan. Sebab itu saudara-saudara, menjadi tanggung jawab kita untuk menolong mereka yang jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran mereka ini, jatuh dalam perkara-perkara yang tidak baik, supaya kita sama-sama dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah sebab yang pertama kenapa kita digesah untuk saling tolong-menolong di antara satu dengan yang lain. Nah, sebab yang kedua, saudara-saudara, dalam ayat yang kedua, jemaat mudah dikuasai oleh beban kehidupan. Di dalam ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara, beban dalam ayat ini adalah segala penderitaan yang ditanggung oleh seseorang. Penderitaan itu mungkin segala kesakitan, segala kesusahan dan kesulitan kita, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang beban dalam kehidupan kita ini akan membuatkan kita lemah, akan membuatkan kita tidak mampu bergerak maju ke depan, akan membuatkan kita tidak mampu melihat kehidupan yang Tuhan sediakan. Kalau Mazmur 23 menyatakan Tuhan menyediakan tempat yang indah dalam kehidupan kita, Ia membawa kita ke tempat yang Ia membuatkan kita aman dan damai. Tetapi karena beban di dalam kehidupan kita ini akan menghalang kita berjalan menuju kepada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang terlibat atau dikuasai oleh beban dalam kehidupannya, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan perlu lagi menolong mereka supaya mereka dapat terhindar dalam masalah kehidupan mereka ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu melakukan tanggung jawab kita untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan dengan cara jadilah tangan yang membantu mereka. Jadilah telinga yang mendengar masalah mereka. Jadilah mulut
yang mengungkapkan kata-kata motivasi, yang mengungkapkan kata-kata doa, yang memberikan semangat kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa pada waktu kita mengalami beban berat dalam kehidupan kita, tidak ada harapan yang lain. Kita mungkin gagal, kita mungkin akan tidak mampu bangun. Tetapi pada waktu ada orang yang menyediakan tangan, pada waktu ada orang yang menyediakan telinganya, pada waktu ada orang yang menyediakan mulutnya kepada orang yang ada masalah ini, maka ia akan bangkit kembali untuk meneruskan perjuangan kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya. Sebab saudara-saudara, dalam Matius 25 ayat 40, apa saja yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di manakah gereja? Di manakah gereja saat orang mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh COVID ini? Di manakah gereja saat orang mengalami kemiskinan dalam kehidupan mereka? Di manakah gereja saat orang mengalami tekanan yang melampau dalam kehidupan mereka? Di manakah gereja saat orang mengalami keganasan rumah tangga, masalah sosial dan sebagainya? Semua ini adalah beban-beban yang dialami oleh masyarakat di sekitar kita, bahkan dialami oleh orang-orang percaya pada masa sekarang ini. Pada masa ini saudara-saudara, semua keadaan meningkat dari satu keadaan kepada keadaan lain. Keadaan orang yang disahkan positif COVID juga meningkat, saudara-saudara. Bahkan laporan kemarin juga menyatakan bahwa di Sabah saja sudah mencapai 1.000 lebih orang yang sudah dijangkiti dengan COVID ini, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi tekanan luar biasa kepada mereka-mereka yang dijangkiti oleh COVID ini, saudara-saudara. Tidak cukup dengan meningkatnya orang yang disahkan positif COVID, kematian karena COVID juga meningkat, saudara-saudara. Tidak cukup dengan kematian karena masalah COVID, kematian karena bunuh diri juga meningkat, saudara-saudara. Laporan mengatakan bahwa pada 2019 orang yang bunuh diri hanya 609 orang. Dan pada Mac 2021, saudara-saudara, laporan mengatakan bahwa orang yang bunuh diri meningkat kepada 636 orang. Jadi di mana gereja pada saat orang ini mengalami tekanan luar biasa dalam kehidupan mereka? Di mana gereja, saudara-saudara? Apakah gereja ini mengasingkan diri mereka daripada masyarakat sehingga masyarakat tidak diberikan perhatian? Pada waktu masyarakat memerlukan pertolongan, pada waktu masyarakat tidak ada makanan, pada waktu masyarakat memerlukan kata-kata motivasi daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya bahwa Yesus Kristus mampu mengubah segala sesuatu. Di mana gereja, saudara-saudara? Di mana kita sebagai gereja Tuhan? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berbalik lagi kepada Matius tadi, pembacaan kita dalam Matius 25 ayat 40, apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Yesus. Maka ini adalah dasar yang kuat untuk kita melakukan tanggung jawab kita, menolong, membantu orang lain yang berada dalam persoalan hidup mereka, saudara-saudara. Kenapa kita perlu bantu mereka? Karena pada waktu kita membantu,
ada masa kita juga akan mendapatkan bantuan apabila kita juga mengalami tekanan luar biasa atau masalah dalam kehidupan kita. Mereka boleh membantu kita karena pelanggaran-pelanggaran kita sehingga kita tidak memiliki kasih karunia lagi. Mereka boleh membantu karena kita mengalami beban yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, marilah kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk saling tolong-menolong atau membantu di antara satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini adalah Paulus menggesah kita semua, menggesah orang percaya di Galatia pada waktu itu dan juga kita pada masa ini, supaya terus melakukan kebaikan, saudara-saudara. Kenapa kita terus digesah untuk melakukan kebaikan? Karena kita akan menuai apa yang telah kita tabur dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya percaya dengan kita melakukan kebaikan ini, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan pada waktu kita menerima apa yang kita telah tabur selama ini, Tuhan pasti memberikan kepada kita apa yang kita mau berikan kepada orang lain, saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga sebagai hamba Tuhan mengajak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Paulus tidak hanya sampai di sana mengatakan tentang gesaannya supaya kita melakukan kebaikan. Ya, katakan juga bahwa selagi ada kesempatan untuk kita melakukan kebaikan, gunakanlah kesempatan itu, saudara-saudara. Kesempatan pasti berlalu dalam kehidupan kita. Tidak akan ada kesempatan yang berulang-ulang. Tetapi selama masih ada kesempatan untuk kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin supaya kita boleh menolong orang bangkit kembali dalam perjuangan iman mereka. Jadilah telinga, jadilah tangan, dan jadilah mulut kepada orang-orang yang memerlukan kita pada hari ini, saudara-saudara. Nah, saudara, langkah awal yang kita perlu lakukan untuk mentaati firman Tuhan pada pagi ini adalah, jika ada di antara sahabatmu, jika ada di antara saudaramu, ahli keluargamu, rakan-rakanmu dan sebagainya, yang kamu tahu bahwa mereka mengalami kesusahan pada hari ini, naikkanlah doa kepada Tuhan, berdoalah kepada mereka. Dan kalau Anda diberi peluang untuk menolong mereka secara jasmani atau material, maka lakukanlah itu. Tidak akan ada kesempatan kedua untuk kita boleh menolong mereka, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi tantangan. Firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita tidak hanya duduk mendengar firman Tuhan, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari saya mendorong kita bersama-sama untuk menjadi orang Kristen yang mentaati perintah Tuhan dengan melakukan, dengan menolong dan membantu orang yang perlu dibantu. Inilah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita berakhir, saudara-saudara, saya ingin membawa kita berdoa bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, langkah awal untuk kita mentaati firman Tuhan adalah berdoalah kepada sahabat-sahabatmu. Saya mendorong supaya kita mendoakan mereka, saudara-saudara. Siapapun mereka pada hari ini, doakanlah mereka. Dan kita berdoa bersama-sama, sehingga saya akan mengaminkan doa selepas doa bersama-sama. Walaupun Anda di rumah dan saya di tempat ini, tetapi kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur di atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan
Engkau Bapa yang luar biasa, yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kemurahan, kebaikan Tuhan menuntun kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Pada masa ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami yang mengalami pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan mereka. Mereka rasa terpukul karena pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka rasa tidak mampu untuk bangkit kembali karena pelanggaran yang mereka lakukan, atau mereka memiliki beban berat dalam kehidupan mereka akibat daripada masalah-masalah dunia yang sedang melanda sekarang ini. Tuhan, hamba mau berdoa dan kami semua mau berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada pada masa ini. Tuhan Yesus, jamahan tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mendengar isi hati mereka. Tuhan Yesus, Engkau berbicara melalui hamba Tuhan, melalui firman Tuhan, sehingga mereka dikuatkan kembali dan mereka mampu meneruskan perjuangan hidup mereka di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa pada masa ini. Hamba mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan mereka, khususnya mereka yang berada dalam PKPD. Saya mau berdoa Tuhan supaya Engkau menyertai, memberikan hikmat, memberikan damai sejahtera, melindungi mereka Tuhan dimanapun tempat mereka Tuhan. Saya mau berdoa Tuhan supaya harapan mereka tetap kukuh di dalam Engkau Tuhan. Mereka ada keinginan untuk terus mempermuliakan nama Tuhan dalam keadaan mereka sekarang ini. Dan saya mau menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan supaya kemurahan Tuhan turun atas mereka. Tuhan Yesus, saya juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan meneruskan pekerjaan mulai pada hari esok sampai kepada sampai kepada 6 hari yang akan datang. Hamba mau berdoa supaya Tuhan Yesus menjaga mereka. Kami khawatir dengan keadaan di luar sana, tapi kami percaya bila Tuhan bekerja, bila Tuhan memimpin kami, maka Tuhan akan membawa kami di jalan yang aman. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami, dan kami terima berkat pada hari ini di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya pada waktu kami terima berkat, kekuatan yang Kau berikan, damai sejahtera yang Kau berikan, sukacita yang Kau berikan, dan pengharapan yang sungguh-sungguh dari Engkau berlaku atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat ini dan penuh ucapan syukur hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus Kristus, amin. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kiranya kita boleh menghadapi kehidupan kita pada hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, dan kita akan bertemu lagi dalam kebaktian online pada masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.